Jangan langsung berbicara saat baru tampil ke depan. Ketika nama kita disebut dan kita mulai melangkahkan kaki ke hadapan para audiens. Nah, biasanya pada ini mulai memuncak deg-degan. Namanya disebut. Bahkan sok gemetar, sok berkeringat. Suara saya jelas nggih? Jelas Ustaz? Jelas Ustaz. Oke. Waduh. Nah, pada detik-detik ini biasanya gugup, gemetar, atau bahkan keringat dingin. Nah, berapapun hafalan akan hilang kalau sudah pada kondisi seperti ini. Maka jangan langsung berbicara untuk menutupi kegugupan itu ketika berjalan ke depan penonton atau para hadirin. Melainkan apa? Coba jalan berlahan. Diam sejenak untuk tarik nafas. Berdiam sejenak di depan sebelum kamu mulai berbicara. Ya, edak-edaknya ketuk-ketuk mic lah. Tes, ketuk-ketuk mic atau apa, benerin kancing baju atau apa. Dan ini sudah benar. Hanya untuk mengalihkan perhatian aja sambil kita siap-siap menata hati. Jadi ketika nama kita dipanggil, kita sudah naik ke mimbar atau ke depan hadirin, jangan langsung bicara. Nanti hasilnya tidak baik karena gugup. Maka ditata dulu hatinya, yaitu dengan cara mempersiapkan diri terlebih dahulu. Atau dengan cara ini, mengalihkan perhatian. Yang kedua, ketika kita bicara di depan orang banyak, jaga kontak mata dengan audiens. Kontak mata merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan saat melakukan public speaking. Jangan memandang mata para hadirin. Udah pasti dijamin kita nggak akan berkutik. Kalau lagi awal-awal belajar ceramah di depan khalayak. Nah, jangan memandang mata. Udah panjang aja, ya yang dipandang mana? Ya pandang pojokan atau apalah. Atau di atas kepala mereka yang dipandang. Kalau teori dulu saya anggap saja untuk mendongkrak mental itu yang ada di hadapan saya ini orang dungu semua. Mohon maaf, orang dungu semua. Hanya anggapan untuk menguatkan mental kita. Bukan untuk apa? Bukan untuk menyombongkan diri. Bukan untuk menyombongkan diri. Hanya untuk menguatkan mental aja. Anggap saja yang kita ini paling pandai di depan. Biar mental kita kuat. Tidak dengan anggapan sesungguhnya. Jaga kontak mata, tidak usah memandang mata. Pandanglah yang lainnya. Karena apa? Jika belum terbiasa dan gugup untuk memandang audiens tepat di depan. Coba alihkan pandanganmu ke bagian batang hidung atau dahi. Yang dipandang lainnya. Di atas kepala atau pojokan ruangan atau mana. Tengok-tengok. Ya, tengok-tengok itu salah satu strategi agar kita hadirin itu tidak hanya fokus pada diri kita saja. Jadi tengok-tengoklah kanan, kiri, ya, atau sambil tangan kita kalau pegang mimbar atau apa ya sambil digerak-gerakan, tik. Nah, itu untuk membantu merilekskan pikiran dan hati kita, supaya tidak
tidak sangat gugup, mengurangi kegugupan. Yang ketiga, bicara perlahan. Bicaranya, ritmenya diatur. Diatur. Karena apa? Mudah bagi siapapun yang merasa gugup untuk berbicara terlalu cepat. Bahkan melewati poin-poin penting yang ingin disampaikan. Kan ngomongnya di pelan-pelan, ritmenya. Atau kalau bisa diselingi canda. Di sebelum masuk ke materi misalnya alhamdulillahirabbil alamin, nah, khotimah pendahuluan diselingi apa? Ya pantun atau apalah, kreasi sendirilah. Tidak ada aturan bakunya kecuali kalau lomba. Gitu. Bahkan lomba pun tidak dilarang. Supaya rileks sehingga bicara kita perlahan. Tidak kehilangan poin-poin penting materi yang ingin kita sampaikan. Karena kalau sudah terburu-buru, informasi yang disampaikan malah tidak jelas dan sulit dipahami oleh audiens. Sok baca ayat keliru, baca hadis keliru. Ya seperti ketika jadi imam itulah. Ya, imamnya grogi ya. Jadi bacaannya sudah hafal, sudah mungkin, tapi bisa hilang karena mental. Maka caranya apa? Latih untuk berbicara perlahan dengan artikulasi yang jelas. Pelan-pelan, berhenti sejenak untuk tarik nafas. Jika terlalu gugup, lanjutkan kembali presentasi. Lanjutkan lagi. Pokoknya pelan-pelan. Satu kata demi kata. Misalnya menyebut hadis Nabi SAW bersabda, atau huru satrun minal iman, bahwa bersuci itu adalah sebagian dari iman. Pelan. Di sedikit materi tapi bisa waktunya bisa panjang. Jadi kita tidak kehabisan materi. Bahwa bersuci itu adalah bagian dari iman. Maka hadirin Bapak-bapak yang kami hormati, mari kita menjaga kebersihan. Misalnya di ritmenya. Sambil apa tentunya? Tengok-tengok kanan, kiri, depan. Tidak usah memandang mata. Teori nomor 2 tadi. Itu caranya. Kemudian yang keempat, fokus untuk memberi, bukan meminta. Seorang pakar yang bernama Douglas pembicara yang melakukan presentasi semata-mata hanya untuk terkenal atau memaksa audiens setuju dengan ide-idenya, justru membuat penonton tidak memperhatikan mereka. Lalu bagaimana agar percaya diri dan dipercaya oleh penonton? Ternyata alasannya sederhana, yaitu kita harus bisa memberikan nilai baru dan inspirasi. Bukan hanya berbicara demi mendapatkan ketenaran atau pengikut. Jadi yang kita sampaikan memberikan nilai baru, artinya nilai baru wawasan. Wawasan yang baru, inspirasi, ya, entah dengan cara apa, dengan bahasa bagaimana, tentu menurut kadar pemahaman dari audiens yang kita ajak bicara atau di mana kita berbicara di hadapan mereka. Sahabat Ali karomau wajah andika qotibuna sa'ala qadri ukulihim. Bicaralah kepada audiens sesuai kadar SDM mereka. Kalau mas-mas, mbak-mbak nanti di desa
Ya kalau bisa bahasa Jawa, syukur lebih bagus, lebih komunikatif. Kalau tidak bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia yang sederhana. Jangan menggunakan istilah-istilah yang akademis, istilah-istilah yang intelek, medsos, itu kan tidak semua jamaah tahu. Maka kalau medsos ya tidak penjelasan. Seperti apa toh medsos itu? Misalnya Instagram, IG itu belum tentu tahu. FB ya, belum tentu tahu. Masyarakat di desa-desa itu belum tentu tahu. Ngomong aja di HP, di internet, itu aja. Kan bahasa yang dipahami. Nilai baru inspirasinya tersampaikan. Itu maksudnya. Ini penting. Saya beberapa kali mendengarkan orang ceramah, bahkan seorang tokoh pidato khutbah Idul Fitri, Idul Adha dengan bahasa yang kupas dari artikel atau khutbah di internet dikupas tanpa diedit, sehingga sebetulnya bermutu sekali, berbobot dan materinya, tetapi disampaikan tidak pada tempatnya, yaitu tidak sesuai kadar SDM audiens, sehingga sulit dipahami, terlalu puitis, terlalu akademis. Ini penting, maka gunakan bahasa yang sederhana. Kalau saya pribadi, kalau ngaji, kalau audiensnya bukan kalangan pesantren, bahasa Arab yang belum paham ya saya sampaikan dalam bahasa Indonesia. Kalau sudah paham, biasanya saya sampaikan dengan kadang ada istilah-istilah Arabiknya. Yang kelima, ini teori yang terakhir adalah cuek dengan para haters. Satu hal pasti yang perlu kamu ketahui adalah kita tidak mungkin mengubah pendapat, pandangan semua orang mengenai diri kita atau ide-ide kita. Maka pasti akan ada selalu orang yang tidak setuju. Biasa itu orang cuek ketika kita ceramah itu dolanan HP sendiri kalau sekarang. Ya, atau ngobrol sendiri itu biasa. Maka kita tidak usah memperdulikan itu dan tidak perlu terganggu. Artinya tidak perlu terganggu itu kita fokus materi apa yang kita sampaikan. Bangun diri, yang keras, nggak mau perhatikan karena menganggap kita kecil. Maka anggapan seperti itu tidak boleh kita ambil PD aja. Sudah sampaikan yang sepertinya hanya sederhana 5. Ya, selanjutnya tempat jadi yang kita pegang dimanapun kita berada harus amanah, tidak akan tekad janji bekerja rahmat rikun dan ilmu, kasih sayang, santun, bijaksana, dijabarkan dalam kaidah ini. Permudah, jangan dipersulit, bahagiakan ya, jangan dibuat lari. Karena sabda Nabi ini, yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Ini nanti praktek. Kalau antum semua di medan dakwah di masyarakat itu kalau menyampaikan hal-hal materi yang berkaitan dengan ancaman neraka atau apa itu disampaikan belakangan, jangan di awal. Dikasih dulu kabar-kabar gembira bahwa orang yang puasa itu pahalanya begini, fadilahnya ada pintu surga royan dan sebagainya. Jangan langsung divonis puasa itu sulit diterima,
puasa dan lain-lain, puasanya mau hibah dan sebagainya, itu nanti belakangan. Untuk kesempurnaan puasa di awal-awal itu fadilah atau keutamaan puasa. Kerennya orang yang sujud di hadapan Allah, bahwa orang yang sholatnya tekun itu seperti membasuh tubuh 5 kali dalam sehari, misalnya begitu. Nih, jangan terlalu sering menasehati. Nih, jangan terlalu sering menasehati. Jenuh juga. Kemudian jangan berlebihan, baik waktu maupun sikap. Di masyarakat awam itu kadang-kadang belum tahu istilah sunnah. Belum tahu kadang-kadang. Belum tahu. Nah, maka kita harus mencari bagaimana caranya kita memperkenalkan sunnah dengan bahasa yang sederhana. Terus ini atau apa yang disampaikan Nabi, makan dengan seperti ini. Nah, itu caranya. Boleh meninggalkan sunnah kalau Ngapunten Ustadz, mikrofonnya mati Ustadz. sudah. Sampun. Mati dari mana tadi? Kaidah-kaidah ini sudah. Senggol. Nah, sifat saya ulang yang kaidah-kaidah slide berikutnya itu, slide berikutnya. Kaidah-kaidah itu permudah, jangan dipersulit. Nah, permudah, jangan dipersulit, bahagiakan dan jangan dibalari. Dalam menyampaikan materi, sampaikan materi yang sederhana-sederhana dulu. Jangan yang berat-berat dulu. Misalnya keutamaan puasa. Jangan langsung puasa hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi tidak bisa menjaga lisan, tidak diterima puasanya, tidak berpahala. Itu nanti awal-awal dimotivasi dulu. Nah, baru kemudian materi tentang kesempurnaan ibadah puasa misalnya disampaikan belakangan. Sebab masyarakat awam kadang-kadang masih banyak yang belajar puasa, belum belajar menyempurnakan puasa. Nah, itu harus dipahami. Terus jangan terlalu sering menasehati. Ojo apa-apa sithik dilokke. Kita harus mempelajari dulu keadaan. Kita hanya datang beberapa saat. Jangan harap kita langsung bisa merubah adat istiadat di tempat kita dakwah itu. Pelajari dulu keadaannya. Terus jangan berlebihan. Dan berlebihan ini artinya bersikaplah sewajarnya. Itu ya. Sewajarnya. Tentu lingkungan tempat kita dakwah nanti, SDR nanti, tidak seperti lingkungan ketika kita di PPIT yang sudah terbiasa dengan muasofat. Nah, tentu sangat berbeda. Ya, maka kita jangan berlebihan. Bicaralah dengan bahasa setempat. Kalau sama di masyarakat enggak usah pakai antum, akhi. Tidak usah pakai panjenengan Pak, saya, panjenengan. Itu lebih sopan. Karena tidak semua orang itu bisa memahami antum yopo. Tidak semua. Boleh meninggalkan sunnah kalau khawatir menjenuhkan. Boleh saja. Jadi yang penting ibadah fardunya itu diperhatikan para jamaah. Diingatkan. Sunnahnya dienggo motivasi.
Jika jadi imam meringankan sholatmu, nah ini juga penting. Tidak seperti di pondok, bebas baca surat panjang. Nah, kalau di masyarakat nanti bisa timbul fitnah. Oke, bisa timbul fitnah. Oke. Saya kira itu hanya 8 slide ini saja saya sampaikan. Mau sharing silakan. Prinsip yang berapa hari toh di sana itu? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Ustaz. Hanya 4 hari toh? Oke. Oh ya. Ya udah, ini materinya hanya ini. Silakan kalau ada tanya jawab itu aja. Teori-teori kerangka dasarnya sudah. 5 teori ini dipraktekkan, terus kemudian kaidah-kaidah umumnya ini insya Allah baik. Silakan kalau mau ada tanya jawab. Oke, Ustaz, jazakallah khairan atas pemaparan yang singkat tapi insya Allah padat sekali, Ustaz. Monggo kepada peserta, pada anak-anak kelas 11 jika ada yang ditanyakan. Saya berikan kesempatan bagi yang ada di rumah terlebih dahulu. Tafadhal. Jika ada yang ingin bertanya, langsung saja boleh raise hand. Tafadhal yang di rumah. Bebas, ikhwan, akhwat, monggo, tafadhal. Yang ada di rumah, jika ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada mungkin Ustaz. Oh ya, Mas Tidak Azhar. ada? Kalau begitu, saya berikan kesempatan yang ada di pondok. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan. Kalau tidak ada saya tambah sedikit nanti. Oke, Ustaz. Ini yang di pondok juga belum ada yang ingin bertanya, Ustaz. Oh, enggak. Oke. Di kemungkinan sudah pada paham. Oke. Oke. Semoga. Ya, saya tambah sedikit aja. Oke. Yang Monggo, tidak kalah pentingnya, sampaikan materi-materi yang sederhana, kemudian hindari menyampaikan masalah-masalah yang khilafiyah. Karena nanti bisa timbul masalah ketika kita balik ditanya. Sementara ilmu kita belum cukup. Belum cukup, kemudian yang kedua bisa jadi cara menyampaikan kita kurang tepat. Yang kita sampaikan benar, cuman cara menyampaikan kurang tepat, nanti bisa jadi masalah. Maka hindari masalah-masalah khilafiyah. Itu. Kemudian yang kedua, bahasa-bahasa misalnya bid'ah, bahasa-bahasa bid'ah, bahasa apa namanya, nah, itu kalau bisa dihindari dengan bukan kok mengabaikan, bukan, tetapi dengan bahasa yang sederhana. Misalnya di dalam hati kita bertentangan dengan amaliyah atau kebiasaan yang ada di satu masyarakat itu.
Maka option pertama yang harus kita setel pada diri kita adalah ingkar dengan hati. Ingkar dengan hati. Ingat, karena kita adalah tamu. Kita adalah tamu. Itu satu. Tetap dengan menjaga komunikasi yang baik, hubungan silaturahim yang baik dengan warga setempat. Karena kita tamu. Maka hindari bahasa-bahasa yang memicu. Karena kita tidak tahu apa itu di daerah-daerah itu sudah tahu peta dakwah itu misalkan ormas apa, apa sudah ngerti? Belum tahu ya? Halo? Ya, jadi hindari bahasa-bahasa yang bisa memicu kontroversi. Bukan kok kita mengabaikan, tapi belum saatnya saja. Ngaten, pada poinnya hindari masalah khilafiyah, sebisa mungkin tidak terburu-buru bereaksi ketika ada sesuatu hal yang bertentangan dengan nurani atau bahkan kebiasaan muasofat kita di PPIT. Oke, ngaten. Saya kira cukup, Ustadz Aryan. Nggih Ustaz, alhamdulillah sampun insyaallah. Oke. Ya, saya kira itu tentu banyak kekurangan yang saya sampaikan dan mohon dimaafkan kalau sedikit yang saya sampaikan ada benarnya, ada hikmahnya, semoga bisa menjadi kerangka dasar berbagi pengalaman dan dalam kita berbicara dan terjun dakwah di masyarakat. Semoga anak-anak semua dimudahkan dalam tugasnya dan diberikan hikmah, wawasan, pengalaman di lapangan yang luar biasa yang nanti insya Allah akan jauh lebih berkembang di kemudian hari. Ngaten, akhiru qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mukarram Ustaz Ubaidillah. Jazakallah ahsanal jaza wa barakallahu fik. Semoga ilmu yang kita berikan pada malam hari ini bisa kita aplikasikan, bisa kita amalkan dalam SDR nanti di kemudian hari maupun nanti ketika kita sudah benar-benar lulus menjadi alumni pondok. Bahkan belum jadi alumni pun yang ada di rumah sebenarnya sudah sering ya bersinggungan dengan masyarakat langsung diamalkan. Insya Allah nanti materi akan saya sampaikan kepada antum, rekamannya juga ada, dan informasi untuk kegiatan pembekalan SDR yang kedua insya Allah akan dilaksanakan besok pagi jam 8 dengan mudir pondok. Kemudian yang ketiga ba'da zuhur pukul 13 dengan Ustadz Mahfud. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu malam seperti ini, habis tarawih dengan Ustadzah Syarifah. Semoga semuanya bisa mengikuti dari awal hingga akhir dan selalu standby, aktif di grup, selalu pantengin terus informasi-informasi yang nanti kita akan sampaikan. Dan jika ada yang belum dimengerti, silakan jangan sungkan untuk bertanya kepada kita atau kepada ketua SDR di halaqah antum masing-masing. Demikian yang bisa kita laksanakan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kami aturkan kepada Ustadz Ubaid dan juga kepada antum semuanya, ikhwan wal akhwat yang sudah hadir baik di rumah dan juga di pondok. Barakallahu li wa lakum. Hayya bina nahtatim bi qiraati alhamdulillah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal 'afu minkum ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, dilihat ya ta. Oke Ustaz, jazakallah Ustaz.